Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah, yang hebat-hebat. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi proksimat kita, yaitu masuk ke materi karbohidrat. Kalau dengar karbohidrat itu sekarang lagi musim diet karbo ya. Lihat ini contoh-contoh karbohidrat ya. Jadi kalau yang mau diet, kurangilah gambar-gambar yang ada di sini. Nasi dikurangi, persingkongan, pertebuan atau gula-gula juga harus dikurangi ya. Baik. KD yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini langsung 2 KD, yaitu KD 3.6, menerapkan analisis karbohidrat. Nanti akan kita tes penilaiannya di 2 minggu yang akan datang dengan ulangan harian karbohidrat. Kemudian melaksanakan analisis karbohidrat, nanti kita akan tes praktikum kualitatif dan kuantitatif. Untuk tes praktikum kualitatif, seperti biasa kita bisa kerjakan di rumah, sedangkan untuk praktikum kuantitatif nanti kita mudah-mudahan di semester depan bisa melaksanakannya. Kemudian KD pengetahuan 3.7 ini diperoleh penilaiannya dari jurnal baik yang kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk KD 4.7 penilaiannya diambil dari laporan kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang untuk mempelajari karbohidrat ini ada materi yang jadi prasyarat. Jadi kita akan paham atau mengerti karbohidrat jika kalian sudah menguasai kimia organik, khususnya kimia organik tentang gugus fungsi. Nah, materi ini sudah dititipkan sama kurikulum di pelajaran PKK. Siapa guru PKK-nya? Ibu ya. Tapi bukan hanya kelas kita, kelas yang lain juga sama. Belum sampai ke gugus fungsi. Oleh karena itu, karena ini adalah syarat dari pelajaran karbohidrat, maka sekarang dibahas sekilas. Lebih dalamnya nanti akan dibahas oleh Ibu di pelajaran PKK. Kemudian materi prasyarat lainnya untuk belajar karbohidrat adalah materi sampling. Ini sudah dipelajari ya minggu sebelumnya. Kenapa sampling jadi prasyarat karbohidrat? Karena nanti ketika kita uji kualitatif ataupun uji kuantitatif, maka akan melakukan sampling sebelum melakukan uji karbohidrat. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang tadi disebutkan, sebagai prasyarat kita akan belajar dulu sedikit aja tentang senyawa turunan alkana. Di PKK sudah Ibu jelaskan ya, apa itu alkana. Nah, sekarang kita akan belajar turunan alkana, begitu ya. Review ya, sedikit apa itu alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon. Hidro, air, karbon, karbon. Jadi, alkana terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Alkana itu hidrokarbon yang gimana? Yang alifatik. Apa alifatik? Udah Ibu jelaskan di PKK ya. Alifatik itu dia rantainya terbuka. Jadi rantainya terbuka, tidak tertutup. Nah, alkana hidrokarbon alifatik yang jenuh. Jadi alifatik itu dibagi dua kan, di PKK ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Nah, alkana itu termasuk hidrokarbon alifatik yang jenuh. Apa artinya jenuh? Dia ikatannya adalah ikatan tunggal, tidak mempunyai ikatan rangkap. Baik, itu sekilas tentang alkana. Tata nama udah ya sama Ibu. Alkana biasanya berakhiran ana. Dari mulai metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nona, dan dekana. Nah, adapun senyawa turunan alkana itu merupakan senyawa yang dianggap berasal dari alkana. Tetapi salah satu atau beberapa atom hidrogennya diganti oleh atom atau gugus atom tertentu.
Nah, gugus atom atau atom tertentu itulah yang disebut gugus fungsi. Nah, nyambung ya. Jadi alkana berasal dari alkana, ada turunan alkana, di mana turunan alkana itu mempunyai gugus fungsi. Adapun gugus fungsi itu, inilah yang menyebabkan ciri khas pada sifat fisik maupun kimia dari suatu senyawa. Jadi, kenapa karbohidrat sifatnya berbeda dengan protein? Kenapa berbeda dengan lemak? Karena mereka mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Jadi inilah yang menentukan sifat fisik dan kimia dari suatu senyawa, yaitu gugus fungsi. Baik ya, kita lanjutkan. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat. C3 kalau dalam alkana namanya apa? Propana. Apa rumus dari alkana? CnH2n plus 2. Kalau C-nya 3, berarti H-nya adalah 2 kali 3. 6 ditambah 2, jadi 8. Jadi C3 kalau dalam alkana H-nya harus 8. Tapi di sini H-nya cuma 7. Kenapa? Karena satu atom H-nya diganti oleh OH. Sehingga asalnya dari alkana, dia akan berubah, bukan alkana lagi, tapi dia menjadi turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi OH. Nah, nanti dalam PKK akan lebih jelas lagi bagaimana cara penamaannya. Ini namanya gugus fungsi hidroksil begitu. Bagaimana rumus strukturnya, bagaimana rumus umumnya nanti akan kita jelaskan. Nah, ini beda lagi. Di sini C-nya 3 juga, tapi di sini ada gugus atom yang berbeda, yaitu COOH atau disebut dengan gugus fungsi asam karboksilat. Maka karakter kedua senyawa ini, walaupun sama-sama C-nya 3, dia akan mempunyai sifat atau karakter fisik maupun kimia yang berbeda karena dipengaruhi oleh gugus fungsi yang ini. Nah, beda lagi dengan yang ini. Yang ini C-nya 3 juga, tapi dia berbeda juga sifat fisik dan kimia serta penamaannya. Kenapa? Karena dia gugus fungsinya beda lagi. Dia gugus fungsinya adalah keton. Ya, bisa dipahami? Baik. Nah, bagian senyawa inilah yang di bulat-bulat ini yang disebut gugus fungsi. Bagian senyawa ini yang akan berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Sehingga nanti nyambung dengan karbohidrat. Karena karbohidrat juga dia mempunyai gugus fungsi. Maka yang akan bereaksi dalam dalam karbohidrat adalah gugus fungsinya. Nanti kita lanjutkan lebih mendalam ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa homolog senyawa turunan alkana ya. Waktu di PKK udah jelaskan apa itu homolog ya. Mirip dengan matematika. Kalau dalam matematika adalah deretan yang mempunyai beda yang sama ya. Kalau di sini juga mempunyai beda yang sama, yaitu CH-nya ya. Nah, dalam turunan alkana itu ada homolog alkil alkohol atau disebut alkanol, ada juga homolog alkoksi alkana atau disebut ether. Apa gugus fungsinya? Kalau dalam alkanol, dia gugus fungsinya adalah OH. Kalau dalam ether, gugus fungsinya adalah O. Bagaimana struktur umumnya? Untuk alkanol, ROH. R itu rantai alkil yang panjang. Kalau dalam ether, ROR. Nah, tapi secara rumus umumnya ini sama, lihat kedua-duanya sama. Baik alkanol maupun ether, dia rumusnya sama, CnH2n plus 2O. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah struktur umumnya, karena dia gugus fungsinya juga berbeda. Adapun contohnya, kita lihat. Ini C-nya 3. Kalau C-nya 3 dalam alkana apa? Propana. Tapi karena ini satu atom hanya diganti oleh OH, maka dia bukan lagi alkana, tapi turunan alkana yang disebut alkanol.
sehingga namanya berubah menjadi 1-propanol. Tadinya propana jadi 1-propanol. Akhiran ana diganti oleh OL karena dia adalah alkanol. Jadi propanol berarti ada butanol, pentanol, heksanol, heptanol, dekanol, dan lain sebagainya. Oktanol. Kemudian, kalau alkoksi alkana atau eter, di sini contohnya adalah metoksi etana nih. Ini kan rumusnya ROR. Yang ini kan kalau dalam alkil jadi metil. Ini kan 2 jadi etil. Maka yang ini jadi metoksi, yang ini jadi etana. Nah, perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan rumus struktur inilah yang disebut isomer fungsi. Kalau dalam fisika, dalam kimia dasar waktu kelas 10 juga belajar isomer ya. Tapi waktu di kelas 10 isomernya bukan isomer fungsi. Kita lanjutkan ya. Baik, homolog berikutnya yaitu alkanal atau aldehid dengan alkanon atau keton. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi. Karena inilah gugus fungsi inilah atau senyawa turunan alkana inilah yang menjadi bentuk dari karbohidrat nantinya. Nanti kita akan sampai ya ke karbohidrat. Ternyata karbohidrat itu senyawa organik. Apa senyawa organik? Udah dijelaskan sama Ibu di PKK ya. Yang mengandung gugus aldehid atau mengandung gugus keton. Ya, nanti dijelaskan di karbohidrat. Nah, kita bahas dulu tentang alkanal atau aldehid. Alkanal atau aldehid ini gugus fungsinya adalah CH. Rumus umumnya sama antara alkanal dengan alkanon, yaitu CnH2nO. Tapi secara struktur dia berbeda. Alkanal mah RCH, kalau alkanon RCr. Gitu. Contoh kita lihat. C3 dalam propana adalah propana. Kalau di dalam aldehid menjadi propanal. Ujung ana diganti AL, jadi propanal. Di dalam alkana, C4 itu butana. Karena ini adalah keton, maka ntar kepijit ya. Karena ini keton, maka yang tadinya butana berubah ujungnya ana diganti dengan ON jadi butanon. Berarti nanti ada propanon, butanon, pentanon, heksanon, heptanon, oktanon, nonanon, dan dekanon. Bisa dipahami ya? Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Homolog berikutnya yaitu asam alkanoat atau disebut juga alkil alkanoat. Dia berisomer. Apa isomer tadi? Rumus umumnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Dengan apa isomernya? Dengan alkil alkanoat atau ester. Gugus fungsinya alkanoat, asam alkanoat itu COH. Kalau alkil alkanoat COR. Nah, ini contohnya nih. Contohnya kita lihat di sini. 3 C-nya. Berarti kalau dalam alkana menjadi propana. Tapi karena dia mengandung gugus fungsi COH, maka namanya akhiran ana diubah jadi OAT, jadi asam propanoat. Jadi nanti ada asam butanoat, asam pentanoat, asam heksanoat, asam heptanoat, asam oktanoat, dan seterusnya. Sedangkan ester, di sini cara penamaannya metil propanoat. Berarti nanti ada metil butanoat, metil pentanoat, dan seterusnya. Ya, sekilas saja, yang penting kita sudah sampai tadi. Gugus fungsi apa yang ada di karbohidrat tadi? Gugus fungsi yang ini, yaitu alkanal aldehid atau alkanon.
dan atau alkanon atau keton, begitu ya. Kita lanjutkan. Baik. Minggu sebelumnya di awal-awal Ibu waktu itu diskusi dengan kalian tentang apa itu proksimat, maka Ibu ulas sedikit lagi ya. Karena ini dasar biar kamu paham. Ngapain sih di proksimat itu? Kok kita belajar karbohidrat, mau diapain karbohidrat? Nah, kita harus tahu dulu, apakah analisis proksimat itu? Analisis proksimat adalah suatu metode analisis kimia. Analisis itu banyak ya, ada analisis biologi, ada analisis mikrobiologi, ada analisis fisik. Nah, analisis proksimat ini termasuk analisis kimia, karena melibatkan zat-zat kimia. Untuk apa analisis kimia proksimat itu? Untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan. Jadi, tujuannya untuk mengidentifikasi ada kandungan apa dari suatu bahan itu. Bahan itu bisa pakan, bisa pangan. Pakan mah makanan ternak, kalau pangan mah makanan manusia. Ya. Baik, satu item hasil analisis merupakan kumpulan dari beberapa zat makanan yang mempunyai sifat yang sama atau disebut fraksi. Maksudnya adalah, jadi dalam proksimat itu, kalau kita misalkan menganalisis karbohidrat, dia itu sebetulnya tidak murni karbohidrat, tapi di dalamnya adalah kumpulan dari beberapa zat makanan yang sifatnya yang mirip atau sama, jadi seperti karbohidrat begitu. Jadi makanya analisis proksimat itu sifatnya tidak eksak, maksudnya tidak pasti, tapi dia hanya mendekati. Makanya disebut proksimat. Proksimat itu mendekati. Jadi kalau disebut kandungan karbohidratnya 5%, itu tuh sebetulnya tidak eksak 5% banget, tapi mendekati 5%, begitu ya maksudnya. Baik. Di sini dikatakan istilah proksimat itu mempunyai pengertian bahwa hasil analisis dari metode ini menunjukkan nilai yang mendekati. Hal ini disebabkan dalam satu praksi hasil analisis masih terdapat zat yang lain yang berbeda sifatnya walaupun dalam jumlah sedikit. Nah, waktu kelas nanti pelajaran apa ya? Oh, nanti di uji kuantitatif nanti akan kita pelajari bahwa merupakan hasil kasar begitu ya. Jadi persen karbohidrat, protein itu kasar, jadi tidak betul-betul murni begitu ya. Kita lanjutkan. Analisis proksimat merupakan salah satu dari tingkat cara penilaian suatu bahan. Jadi analisis proksimat ini menentukan penilaian dari suatu bahan. Apakah dia nilainya berkualitas atau tidak berkualitas. Maka ditentukan oleh analisis yang ketiga ini. Ada analisis secara fisik, ada secara kimia, ada secara biologi. Nah, yang secara kimia salah satunya adalah analisis proksimat. Begitu ya, bisa dipahami ya. Baik, jadi apa manfaat analisis proksimat itu? Yang pertama, mengidentifikasi kandungan zat makanan yang belum diketahui. Misalkan, zaman dahulu belum diketahui ya, belum ada makanan yang namanya jamur merang. Akhir-akhir ini jamur merang kan lagi booming, ditemukan produksinya juga sampai banyak gitu ya. Nah, ini sebagai bahan pangan baru, maka kita pengen tahu dalam jamur merang itu ada kandungan apa aja. Apakah ada proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, maka dilakukanlah analisis proksimat, yaitu untuk mengetahui kandungan zat dalam suatu bahan itu ada apa aja. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu menguji kualitas bahan. Maksudnya, kita pengen tahu apakah misalkan mie ya yang kemarin kita uji sampling, mie itu berkualitas atau tidak. Maka pengen tahu kualitas tidaknya, maka dilakukanlah analisis proksimat yang nanti hasilnya dari analisis proksimat ini akan dibandingkan dengan standar, yaitu di Indonesia dibandingkan dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau sesuai dengan SNI, maka kualitas dari bahan pangan itu dikatakan bagus atau berkualitas. Jika tidak sesuai dengan SNI, berarti
termasuk yang tidak berkualitas sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Manfaat yang selanjutnya dari analisis proksimat adalah mengevaluasi hasil formula. Maksudnya begini, misalkan ada suatu penelitian, dia menemukan rumus atau formula makanan buat itik biar cepat gendut gitu ya. Nah, formula itu kita evaluasi, benar enggak? Maka evaluasinya salah satunya dengan analisis proksimat. Adapun manfaat selanjutnya adalah sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut, ini mengerti ya. Jadi kalau kita sudah menemukan misalkan persen karbohidratnya sekian, ini bisa dilanjutkan dengan analisis berikutnya dengan yang lebih tinggi, nanti di kuliah biasanya kita lanjutkan ya. Baik. Adapun yang termasuk garapan praksi dalam analisis proksimat itu seperti dalam bagan berikut ya. Bahan makanan kita analisis kadar airnya. Nah, nanti kadar airnya dianalisis dengan cara apa? Diuapkan, diopen. Nanti ditimbang. Berapakah kandungan airnya yang menguap? Nah, kalau bahan makanan sudah diuapkan airnya, maka bahan makanan itu menjadi kering. Ya, maka disebut bahan kering. Nah, bahan kering ini kita bakar atau nanti kita furnis ya. Dijadikan abu, maka yang akan menjadi abu itu adalah bahan anorganiknya. Nah, nanti maka ada uji proksimat, yaitu uji analisis kadar abu. Nah, kalau sudah diabukan, itu bahan organiknya, maka akan tersisa bahan organiknya. Nah, kalau dalam ada analisis kadar abu, si bahan organik ini dibakar, maka akan menjadi karbon. Ya, akan menguap menjadi karbon atau menjadi uap yang berbentuk jelaga yang hitam, asap begitu ya. Nah, bahan organik ini kalau kita analisis lebih lanjut, maka kita akan mengetahui analisis protein kasar atau PK. Sedangkan sisanya adalah disebut BOTN atau bahan organik tanpa nitrogen karena yang nitrogennya sudah dianalisis di sini. Nah, nanti BOTN ini dianalisis lemaknya, lemak kasarnya. Maka yang sisanya adalah karbohidratnya. Nah, karbohidrat yang dianalisis adalah serat kasarnya. Maka akan tersisa bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BOTN. Nah, yang jadi sasaran dalam analisis proksimat itu ini, yang jalur kiri ya. Nanti kita selama 2 tahun ke depan, di kelas 11 dan kelas 12, akan melakukan analisis proksimat yang ini. Kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar serat. Yang lajur kanan ini kita tidak dianalisis di proksimat, tapi tinggal dikurangi aja. Misalkan, ini bahan makanan, diketahui kadar airnya 10%, maka otomatis bahan keringnya adalah sisanya berapa? 90%, begitu ya. Paham ya? Oke, tinggal dikurangi aja. Yang dianalisis adalah yang ini, yang lajur kiri. Yang ininya sisanya hanya dikurangi aja, di pengurangan dari sini. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari dalam materi karbohidrat ini? Ada sekitar 11 ya. Yang pertama, tujuannya diharapkan dengan kamu belajar karbohidrat, kamu bisa menjelaskan apa pengertian karbohidrat itu. Yang kedua, dengan belajar karbohidrat, diharapkan kamu bisa mengetahui apa sih manfaat karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa saja. Jangan-jangan kamu belajar karbohidrat sia-sia. Ada manfaatnya enggak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu harus bisa menjelaskan setelah belajar karbohidrat ini. Yang ketiga, sifat-sifat monosakarida. Nanti dijelaskan lebih lanjut nanti ya berikutnya. Ada juga klasifikasi karbohidrat, klasifikasi monosakarida, struktur karbohidrat, ikatan glikosida, gula produksi, oksidasi gula aldehid, dan yang terakhir adalah uji identifikasi karbohidrat dan uji penentuan kadar karbohidrat. Atau ini mah praktikum ya. Lebih jelasnya yang 10 dan 11 akan dipahami kalau sudah praktikum. Mari kita lanjut. Karbohidrat. Karbohidrat
merupakan polimer. Polimer itu gabungan dari monomer-monomer yang secara alami biasanya terdapat pada tumbuhan dan pada tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita misalkan di manusia, karbohidrat itu adanya di mana? Adanya itu di otot ya. Makanya biasanya orang-orang yang gendut itu ototnya berat-berat ya. Jadi biasanya karbohidrat ini di manusia disimpan dalam bentuk glikogen, yaitu di dalam hati dan di dalam otot. Nah, sebagai apa? Sebagai cadangan makanan. Ya, karbohidrat itu. Nah, di alam karbohidrat itu diperoleh dengan cara apa? Diperoleh dengan cara fotosintesis, yaitu dalam tumbuhan yang berklorofil ya. SMP, SD juga udah belajar. Jadi CO2 dan H2O, bantuan klorofil dan sinar matahari akan terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat. Nanti karbohidratnya dimakan oleh manusia. Jadi manusia mah tidak bisa bikin karbohidrat ya. Manusia mah karbohidratnya diperoleh dari makanan. Oke, kita lanjutkan. Karbohidrat juga merupakan sumber energi yang terdiri atas unsur COH, makanya disebut senyawa organik, yaitu dengan rumusnya CnH2ON. Baik, karbohidrat dalam tumbuhan berupa berbagai jenis monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sementara itu di dalam hewan atau manusia berupa glukosa, glikogen, dan laktosa. Nah, kalau dalam laktosa itu biasanya adanya di susu sapi ya. Makanya gula dari susu sapi itu karena namanya laktosa, makanya susu-susu di pasaran juga namanya semuanya mengandung lak, misalnya contohnya laktamil buat ibu menyusui, laktogen, bebelak. Kenapa namanya ada lak-lakan? Karena gula susu itu namanya adalah laktosa, sementara susu itu berasal dari susu sapi biasanya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi karbohidrat itu kalau secara definisi itu berasal dari kata hidrat dan karbon. Hidrat itu air, karbon itu ya karbon. Sehingga ada juga yang menyebut karbohidrat itu sebagai zat hidrat arang karena karbon itu adalah arang ya. Oke. Karbohidrat disebut juga sakarida, yaitu dari bahasa Yunani, yaitu sakarin, sakaron, yang artinya gula. Jadi karbohidrat itu segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Jadi hampir dalam segala hal di bumi ini mengandung karbohidrat. Atau contoh yang real, kamu makanan rata-rata mengandung karbohidratnya. Makanya susah kita kalau mau diet karbo itu, karena ada bala-bala ada karbohidrat. Dalam cireng, dalam cimol, dalam bacil, dalam kerupuk, dalam ubi, dalam kicimpring, dalam nasi, dalam segala hal karbo itu banyak. Makanya diet karbo itu sungguh menyiksa ya. Karena rata-rata di alam itu pada mengandung karbohidrat. Baik. Jadi apa karbohidrat itu? Jadi karbohidrat itu adalah polihidroksil. Poli teh banyak, hidroksil teh gugus yang mengandung OH. Nah, tadi kan udah belajar ya gugus mengandung OH. Karbohidrat adalah polihidroksi, yaitu banyak dari hidroksi dan aldehid. Jadi, di dalam karbohidrat itu, selain mengandung banyak hidroksi, yaitu OH, dia juga mengandung aldehid. Tapi ada juga yang mengandung keton. Tapi tidak pernah kedua-duanya. Jadi, tidak pernah ada aldehid, ada juga keton, tapi pilih salah satu. Kalau dalam karbohidrat itu ada aldehid, maka tidak ada keton. Kalau ada keton, maka tidak ada aldehid. Tapi kalau hidroksinya mah ada di semua karbohidrat, ya. Atau bisa juga senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini. Itu senyawa-senyawa yang menghasilkan senyawa polihidroksi aldehid bila dihidrolisis. Apa hidrolisis? Silahkan kamu cari sendiri ya hidrolisis. Baik, kita lanjutkan. Apa manfaat karbohidrat?
Karbohidrat ini banyak manfaatnya, salah satunya adalah sebagai sumber kalori yang murah. Jadi sebagai sumber kalori yang murah. Biasanya ada pada tumbuhan ya. Tadi udah dijelaskan. Kemudian kalau karbohidrat disebut juga Ibu berdiri ya, pegel. Disebut manfaatnya selain sebagai sumber kalori, sebagai sumber serat atau dietary fiber. Terutama karbohidrat itu banyak digunakan dalam industri makanan. Yaitu tadi Ibu bilang ya, bikin bolu, bikin roti, itu semuanya menggunakan karbohidrat ya. Karbohidrat juga terdapat pada serat kapas atau sandang. Jadi baju kita mengandung karbohidrat juga. Atau dalam jerami ya. Dalam teh rosella juga. Kemudian dalam bahan bakar, kayu bakar, seresa itu mengandung karbohidrat semuanya. Bisa juga dalam bahan bangunan. Dalam bahan bangunan juga itu karbohidrat. Pada kayu, pada bambu. Kemudian dalam tubuh manusia sendiri, karbohidrat berfungsi untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Baik, kita lanjutkan. Ini tugas aja ya, biar tidak disuapin terus. Apa manfaat karbohidrat dalam industri makanan ya? Banyak sekali. Dalam es krim, dalam roti, dalam bolu, dalam apalagi ya, banyak pokoknya dalam industri makanan banyak sekali menggunakan karbohidrat. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana karbohidrat itu diklasifikasikan? Karbohidrat itu beraneka ragam, bermacam-macam, sehingga secara umum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Apa monosakarida itu? Monosakarida yaitu karbohidrat yang paling sederhana. Kenapa? Karena dia tidak bisa dihidrolisis lagi, tidak bisa dipecahkan lagi, dia sudah sangat sederhana. Nah, kalau oligosakarida, dia merupakan rantai kumpulan dari monosakarida. Biasanya oligosakarida ini terdiri dari 2-10 dari monosakarida. Sedangkan polisakarida dia lebih dari 10 monosakarida. Kita lanjutkan. Terus monosakarida sendiri itu mempunyai sifat-sifat yang khas gitu ya. Terutama yang pertama, monosakarida itu ya kalian, Ibu juga pegel, kalian bisa sambil jangan rebahan terus, bisa sambil berdiri, sambil olahraga ya, biar kita tidak kaku. Pasti kalian pegel, Ibu juga pegel. Yuk, semuanya berdiri dulu. Rentangkan tangannya. Gerak-gerakan tangannya ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Tangannya di pinggang, kepalanya di tengok kiri, tengok kanan, tengok bawah, tengok atas. Ya, silakan. Sekarang bungkuk. Terus silakan olahraga dulu. Lari-lari kecil. Ya, pegel ya. Kita lanjutkan. Siap? Sudah rileks sekarang? Ibu juga sambil berdiri. Baik, sifat monosakarida. Yang pertama, monosakarida itu biasanya memiliki 3-7 atom karbon. Setiap atom karbon biasanya mengandung gugus hidroksil, yaitu gugus OH yang tadi ya. Dan aldehid atau keton, bukan dan tapi atau. Jadi kalau ada aldehid tidak ada keton. Kalau ada keton tidak ada aldehid. Nah, monosakarida memiliki gugus keton atau aldehid. Sehingga gugus aldehid ini biasanya hanya pada C nomor 1. Sedangkan gugus keton hanya ada pada C sekunder atau C nomor 2. Jadi selalu aldehid itu C-nya nomor
1. Kalau keton selalu C-nya nomor 2. Kita lanjutkan. Ini contoh dari struktur monosakarida ya. Ada D-glukosa dan L-glukosa. Nah, kita lihat ini struktur ini ditulis seperti lurus ya. Karena ini metode penulisan Fisher, yaitu metode yang lurus. Aslinya sebetulnya monosakarida ini tidak lurus begitu ya, tapi ini penulisan Fisher ini memudahkan kita dalam memahami struktur karbohidrat. Monosakarida itu sendiri, tadi kan karbohidrat dibagi menjadi 3 ya. Apa? Monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida itu sendiri dibagi-bagi lagi. Ada yang disebut aldosa, ada yang disebut ketosa. Aldosa yaitu monosakarida yang mempunyai gugus aldehid. Sedangkan ketosa adalah monosakarida yang mempunyai gugus fungsinya keton. Maka disebut ketosa. Ya. Nah, sedangkan monosakarida berdasarkan jumlah atom karbonnya dibagi menjadi kurang lebih 4. Kalau tadi aldosa dan ketosa berdasarkan gugus karbonilnya ya. Nah, kalau berdasarkan jumlah atom karbonnya ada atom berjumlah 3 karbon, maka disebut triosa. Contohnya gliseraldehid dan ketotriosa. Sedangkan atom karbonnya kalau berjumlah 4 disebut tetrosa. Contohnya eritrosa dan treosa. Itu biasanya ada dalam darah ya. Kemudian kalau atom karbonnya ada 5, maka disebut pentosa. Contohnya silosa, ribulosa, dan fruktosa. Jadi fruktosa itu memiliki 5 atom karbon. Oke. Jika atom karbonnya ada 6, maka disebut heksosa. Contohnya adalah glukosa dan galaktosa. Paham? Sampai di sini kita ulangi lagi ya. Yang pertama, karbohidrat dibagi 3. Monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida dibagi-bagi lagi berdasarkan gugus karbonilnya menjadi aldosa dan ketosa. Berdasarkan jumlah atom karbonnya menjadi triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Kalau oligosakarida, dia lebih banyak monosakaridanya, yaitu 2 sampai 10. Ya. Kalau tadi kan monosakarida itu paling sederhana ya. Kalau oligosakarida itu kumpulan dari monosakarida. Monosakaridanya bisa 2, bisa sampai 10. Nah, sehingga kalau oligosakarida mengandung monosakaridanya 2, maka disebut disakarida. Ya. Kalau lebih dari 10, maka disebut polisakarida. Bisa dipahami ya? Kalau mengandung 3 monosakarida disebut trisakarida. 4 tetrasakarida dan seterusnya. Oke, sehingga oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan yang lainnya. Oligosakarida secara eksperimen itu dihasilkan dari hasil hidrolisis polisakarida. Jadi polisakarida kalau kita hidrolisis, kita pecah-pecahkan polisakarida itu tadi kumpulan dari lebih 10 monosakarida. Kalau digambarkan bagikan gerbong kereta api ya. Gerbong kereta api kan itu satu gerbong diikat, ada gerbong berikutnya diikat, anggap gerbong-gerbong itu adalah monosakarida. Nah, pengikat-pengikatnya ini adalah ikatan glikosida. Nanti kita akan bahas. Jadi, monosakarida itu diikat oleh ikatan glikosida.
Nah, oligosakarida itu dihasilkan dari pemotongan atau hidrolisis dari polisakarida. Dipecah-pecah jadilah oligosakarida. Nah, biasanya oligosakarida itu paling banyak di alam berupa disakarida, yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Ya, kita lanjutkan. Kita bahas disakarida. Tadi disakarida itu adalah oligosakarida yang mengandung 2 monosakarida yang diikat oleh ikatan glikosida. Jadi disakarida adalah disusun oleh 2 molekul monosakarida. Nah, adapun ikatan glikosida itu terjadi dari kondensasi. Kondensasi tahu ya? Kondensasi itu contohnya adalah pengembunan dari gas berubah jadi embun. Nah, ikatan glikosida ini terjadi kondensasi, yaitu gugus hidroksil dari 2 monosakarida bereaksi melepaskan air, makanya disebut kondensasi begitu ya. Nah, biasanya ikatan glikosida ini terjadi antara C nomor 1 dengan C nomor 2, 4, atau 6. Maaf ya, sebentar. Apa ya? Mama masih syuting. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Itu disakarida. Sekarang kita lihat. Nah, ini contoh ikatan glikosida ya. Yaitu ikatan antara hidroksil pada monosakarida. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, ini juga contoh ikatan glikosida pada maltosa. Di situ kita bisa melihat ya, ini ikatan glikosida yang disebut ikatan alfa ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh struktur disakarida juga. Ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi disakarida itu kan mengandung 2 monosakarida. Nah, disakarida itu ada sukrosa, laktosa, maltosa, dan seltulosa. Nah, dan laktulosa. Nah, sukrosa ini dia terdiri dari gluko dan frukto. Jadi cara ngapalinnya kalau Ibu, tadi kita ulangi dulu ya. Monosakarida contohnya apa tadi? Monosakarida glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Contoh monosakarida apa tadi? Glukosa, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Fruktosa merupakan pentosa, kalau glukosa dan galaktosa merupakan heksosa. Nah, sukrosa itu, jadi kamu hafalin dulu yang monosakaridanya ya. Nah, monosakarida bergabung duaan-duaan gitu ya. Disebut sukrosa jika yang duaan itu adalah glukosa dan fruktosa. Disebut laktosa kalau si monosakaridanya adalah galaktosa dan glukosa. Disebut maltosa kalau dua-duanya sejenis, glukosa dengan glukosa. Nah, kalau Ibu cara ngapalinnya, pertama, hafalin dulu monosakaridanya. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, sukrosa karena ada kro, nah, berarti dia glu dengan fruk. Ibu mah gitu, ada sama-sama ada R-nya ya. Kalau laktosa karena ada lak, berarti dia glukosa dengan galaktosa. Kalau maltosa, glukosa dengan glukosa. Pengecualian, laktulosa, dia mah antara galaktosa dengan fruktosa. Hafalin ya. Nanti Ibu tes satu-satu ya. Nanti biasanya dalam uji kompetensi juga keluar ini ya, disakarida. Kita lanjutkan. Polisakarida. Polisakarida sering juga dinamakan senyawa bukan gula. Kenapa? Karena polisakarida itu tidak manis ya. Yang manis itu adalah disakarida. Sukrosa, maltosa itu manis ya. Tapi kalau polisakarida contohnya apa? Tepung-tepungan. Coba kamu jilat tepung, manis nggak?
Nggak manis kan, tapi dia tawar. Tapi kalau kamu jilat sukrosa atau sirup atau gula putih, itu rasanya manis. Itu adalah disakarida. Ya. Makanya polisakarida sering disebut senyawa bukan gula, karena tidak manis. Polisakarida senyawa yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan dari monosakarida. Pokoknya kalau lebih dari 10 monosakarida, maka termasuk polisakarida. Kalau 2 sampai 10 disebut oligosakarida. Oke. Polisakarida ini biasanya di alam terbentuk secara alami itu banyak, ya, dan biasanya terbentuk dengan proses polimerisasi kondensasi. Polisakarida contohnya apa? Selulosa ada dalam serat tumbuhan, ya. Contohnya apa lagi? Amilum. Kamu amilum pati, ya. Itu contoh polisakarida. Rifki, punten dulu Rifki. Sama Rifki. Sebentar ya. Itu sama A. Kamu malah disuti oleh biar cepet ya, Ris. Asbeng. Masa mama lagi syuting kepotong dulu. Mama atau kak, tadi kita mau gak kalau mau. Dan harusnya kamu respon pas Caca manggil cepet. Jadi di sini mainnya biar kalau ada apa-apa Caca cepet. Ayo Mesya kemana? Mesya lagi apa? Cak? Di dia atuh Cak mainnya Cak. Oke, kita lanjutkan ya. Ada iklan dulu barusan. Polisakarida itu merupakan rumusnya itu CnH10O5N. Nah, ini N itu bisa berlipat-lipat ya. Bisa banyak N-nya. Polisakarida dibedakan menjadi 2 jenis. Ada polisakarida simpanan dan ada polisakarida struktural. Polisakarida simpanan berfungsi sebagai materi cadangan, yaitu akan dihidrolisis menjadi gula jika dibutuhkan. Sementara polisakarida struktural berfungsi sebagai materi penyusun dari suatu sel. Contohnya dalam batang tumbuhan, itu adalah struktural. Ya. Kalau dalam umbi-umbian itu contohnya simpanan, dia adalah cadangan makanan dari tumbuhan itu sendiri. Ya. Baik, contoh polisakarida tadi Ibu udah sebutkan selulosa. Selulosa itu ada pada tumbuhan, serat ya biasanya. Glikogen, kalau glikogen ada pada hewan dan manusia, yaitu pada otot dan hati. Yang ketiga amilum. Amilum itu contohnya pati. Nah amilum itu dibagi 2. Ada amilosa, ada amilopektin. Kalau kamu misalkan dilarutkan amilum, maka di air panas, maka ada 2 fraksi. Ada yang terlarut dan ada yang tidak terlarut. Yang terlarut itulah amilosa. Kalau yang tidak terlarut, maka itu adalah amilopektin. Kita lanjutkan. Ini struktur selulosa panjang. Ini kalau dilanjutkan ya, bisa ratusan, bisa ribuan. Ini panjang, tapi ini mah yang digambarkan hanya sepotong ya. Kita lanjutkan. Ini glikogen. Kalau glikogen dia tidak lurus ya. Ini belok bercabang-cabang. Nah, ini struktur amilosa dan ini adalah struktur amilopektin ya. Baik, kita lanjutkan. Ini struktur karbohidrat, kita lihat. Hidrokarbon banget kan karena mengandung hidrogen dan karbon, berarti dia termasuk senyawa organik ya. Makanya kita belajar kimia organik ya di PKK. Jadi, struktur karbohidrat itu ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen. Nah, ini struktur karbohidrat yang ditulis secara penulisan Fisher ya, yaitu lurus atau linier. Walaupun aslinya dia tidak seperti ini, tapi ini adalah membantu dalam memahami ya. Nah, ini kita lihat struktur karbohidrat ini D-glukosa.
D-glukosa dan ini L-glukosa. Nah, D itu singkatan dari dextro. Dextro itu kanan. Kalau L ini disebut levo. Levo itu kiri. Kamu cara mengingatnya levo dekat dengan left. Left kan kiri dalam bahasa Inggris ya. Jadi levo atau left dekat dengan left berarti kiri. Dextro sebaliknya kiri. Apa? Kanan. Nah, ini menurut Fisher, ini adalah contoh glukosa. Berarti kalau glukosa itu C-nya ada berapa? Ada 6 atau heksosa ya ini. Nah, ini C nomor 1, C nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, C ini disebut C asimetris. C asimetris. Jadi ada 4 C asimetris. 1, 2, 3, 4. Apa C asimetris itu? C yang mengikat 4 atom yang berbeda. Lihat, C itu kan tangannya 4 ya. Ini mengikat H, ini mengikat aldehid, ini mengikat OH, ini mengikat C. Berarti kan beda. Ini juga sama, ini OH, ini H, ini C, ini C. Ini juga beda ya. Nah, ini C asimetrik yang terjauh dari C nomor 1, berarti kan ini juga asimetris, ini asimetris, ini asimetris, ini asimetris. Tapi yang paling jauh berarti yang ini, yaitu nomor 5. Ini yang jadi patokan yang menentukan struktur dextro dan levo. Kalau OH-nya ke kanan, maka dia disebut dextro. Kalau OH-nya ke kiri, maka dia disebut levo. Begitu. Bisa dipahami? Jadi, dextro ke kanan, OH di C asimetris nomor 5-nya, kalau levo ke kiri. Nah, ini kalau kita cerminkan, ternyata antara dextro dan levo itu adalah bagaikan orang yang bercermin. Di sini Ibu kasih cermin. Kalau kamu bercermin, mata kanan jadi mata kiri. Mata kiri jadi mata kanan. Ini juga sama. Yang tadinya ini di kanan, maka pas dicerminkan jadi di kiri. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, aslinya sebetulnya karbohidrat atau glukosa itu tidak lurus seperti Fisher tadi. Tapi dia adalah siklik atau seperti cincin. Mesya lagi apa sih? Ini mama sebentar lagi mau beres. Ampun, minta bantuan sebentar juga. Mama kepotong-potong jadi lama. Hah? Ya, makan. Ini lama makan teh. Ribut gak? Lagi sih. Masa ngajar pakai daster? Jagain bisi iklan. Oke, kita lanjutkan. Pembentukan cincin siklik ini terjadi antara C1 dengan C nomor 4 biasanya ya. Makanya ikatannya tadi di atas 1,4. Itu kan berarti nah kita lihat nih. Ayo udah ke atasnya jauh. Ikatannya alfa 1,4 itu karbon C nomor 1 dan nomor 4. Nah, ini sebetulnya antara karbon nomor 1 dengan karbon nomor 5, yaitu ada jembatan oksigen. Jadi ini berikatan, sehingga aslinya dia itu siklik, tidak lurus seperti ini. Ini hanya metode Fisher untuk memudahkan pemahaman. Aslinya itu justru siklik, ada jembatan oksigen. Ya. Nah, sehingga bentuk siklik ini akan membuat yang dextro tadi menjadi dua macam. Ada alfa dan ada beta. Nah, ini dextro ya. Kalau yang tadi ada dextro, ada levo. Nah, sekarang kita lagi menjelaskan yang dextro. Kalau alfa disebut alfa kalau gugus OH-nya ada di bawah cincin. Ini disebut alfa. A pasangannya bawah. Nah, tapi kalau OH-nya di atas disebut beta. Padahal enaknya mah ngapalinnya beta dengan bawah ya. Tapi ini malah kebalik.
Bawah dengan alfa pasangannya, atas dengan beta. Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi, struktur apa ini disebut struktur yang siklik ini? Yang cincin disebut struktur Howard, ya. Jadi, kalau tadi ini Fisher, kalau ini Howard, ya. Baik. Bagaimana dengan LeVo? Nah, kalau LeVo sebaliknya, ya. Jadi, sebaliknya dari ini semua. Jadi kamu biar nggak bingung, hapalinnya satu aja. Kamu hafalin yang dextro aja, nanti kalau levo sebaliknya. Contoh ya, disebut dextro kenapa? Karena C nomor 6 ada di atas. Ini dextro karena C nomor 6 ada di atas. Nanti kalau di cincin C nomor 6-nya di bawah, berarti dia levo. Itu yang membedakan dextro dan levo. Nah, sekarang baik dextro maupun levo ada dua. Ada alfa, ada beta. Nah, kalau di dalam dextro, alfa bawah, beta atas. Kalau dalam levo sebaliknya, alfa atas, beta bawah. Begitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Diulangi ya. C nomor 6 di atas cincin menunjukkan dextro. Kalau C nomor 6 di bawah cincin berarti dia levo. Baik dextro maupun levo dibagi menjadi dua. Ada alfa, ada beta. Di dalam dextro, alfa jika OH-nya di bawah, beta jika OH-nya di atas. Kalau di dalam levo sebaliknya, alfa OH-nya di atas, beta OH-nya di bawah. Semoga tidak Pak Baliwut ya. Lanjut. Ini penulisan bentuk lain, yaitu bentuk kursi. Tapi ini jarang dipakai konfigurasi ini, seperti kursi, seperti perahu. Kenapa? Karena sulit menggambarnya juga ya. Ini kayak kursi katanya. Ini kayak perahu. Mirip gitu kayak perahu ya, pura-puranya mah mirip ya. Oke, kita lanjut. Gula pereduksi. Gula pereduksi adalah semua gula yang memiliki kemampuan untuk mereduksi dikarenakan adanya gugus aldehid atau keton yang bebas. Nah, dalam pelajaran AKD atau dalam pelajaran kimia dasar waktu kelas 10 sudah belajar redoks ya. Reduksi, oksidasi. Nah, gula itu atau karbohidrat itu mempunyai sifat sebagai gula pereduksi. Berarti dia mereduksi senyawa lain. Dirinya sendiri, si karbohidrat itu mengalami oksidasi. Jadi si karbohidrat itu sebagai gula pereduksi. Mereduksi senyawa lain, dirinya sendiri mengalami oksidasi. Aldehid dapat teroksidasi langsung melalui reaksi redoks, ya tadi dijelaskan ya. Namun, gugus keton tidak dapat teroksidasi secara langsung, tetapi harus diubah menjadi aldehid dengan perpindahan tautomerik yang memindahkan gugus karbonil ke bagian akhir rantai. Waktu di gugus fungsi tadi kan aldehid dengan keton itu satu isomer ya. Rumus umumnya sama tapi strukturnya berbeda. Kalau kita aldehid mengalami perpindahan tautomerik, maka akan menjadi keton mengalami perubahan, maka akan berubah menjadi aldehid. Kita lanjutkan. Contoh gula pereduksi. Gula pereduksi itu cara ngapalinnya adalah semua monosakarida. Berarti apa aja monosakarida itu? Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi semua itu monosakarida, glukosa, galaktosa, fruktosa, dan ada tambahannya gliseraldehida, itu merupakan gula pereduksi. Dan beberapa disakarida. Kenapa beberapa? Karena ada yang bukan gula pereduksi. Siapa? Sukrosa. Tadi disakarida ada 3. Ada 4 ya? Apa aja disakarida teh? Ada maltosa, glu, laktosa, glu galak, dan ada sukrosa. Sukrosa itu apa? Glu dan fruk. Nah, yang termasuk gula pereduksi hanya laktosa dan maltosa. Sukrosa tidak termasuk gula pereduksi atau gula non pereduksi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan.
Apa manfaat sifat gula pereduksi ini? Nah, gara-gara gula atau karbohidrat itu mempunyai sifat pereduksi, maka inilah yang menjadi prinsip dasar dalam uji analisis kualitatif dan uji analisis kuantitatif. Jadi, menggunakan sifat pereduksi ini yang menjadi dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif itu kita mengidentifikasi karbohidrat. Apakah suatu bahan makanan itu mengandung karbohidrat? Enggak, tanpa kita menghitung berapa banyaknya. Beda dengan uji kuantitatif. Di uji kuantitatif kita setelah diketahui secara kualitatif bahwa bahan makanan itu ada karbohidratnya, kita hitung berapa besarnya, berapa kadarnya, ya. Kita lanjut. Nah, ini oksidasi gula aldehid yang tadi Ibu bilang. Aldehid dioksidasi oleh oksidan menjadi glikonik asid, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh dokumentasi ketika praktikum. Nah, kamu nanti ini dilakukannya di rumah, ya. Kalau kakak kelas kamu kan ini pakai tabung reaksi, dilakukan di rumah. Kalau kamu mah di rumah nggak ada tabung reaksi, ya, seada-ada aja. Kamu pakai apa aja. Atau mungkin nggak pakai gelas juga nggak apa-apa. Nah, uji kualitatif karbohidrat itu banyak, ya. Kita jelaskan satu persatu, ya. Yang pertama ada uji molis. Uji molis ini untuk menguji karbohidrat secara umum. Jadi, kita hanya pengen tahu ada karbohidrat enggak? Karbohidrat apapun, baik monosakarida, disakarida, polisakarida, pasti itu akan positif dengan uji molis. Apa reaksi atau reagennya? Reagen molis itu adalah alfa naftol dan alkohol atau kloroform. Uji molis ini menggunakan reagen alfa naftol, positifnya itu dengan ada tanda warna merah atau cincin ungu, ya. Jadi ini sampel diteteskan alfa naftol dengan bantuan asam sulfat nanti, ya, di ruang asam, maka kalau kita teteskan maka akan terbentuk cincin ungu, ya. Bagus sekali gambarnya, ya. Baik, uji molis ini akan positif terhadap semua jenis karbohidrat. Tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Uji yang kedua, uji Fehling. Uji Fehling ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gula pereduksi. Adapun reagennya, ya, reagen Fehling itu ada dua macam, larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Larutan Fehling A terdiri dari timbal 2 sulfat atau CuSO4, sedangkan Fehling B KOH dan natrium kalium tartarat. Baik. Ini baca sendiri, ya. Kita lanjutkan uji Benedict. Uji Benedict ini juga sama untuk mengetahui adanya gula pereduksi. Nah, tapi uji Benedict ini walaupun molis juga Fehling juga termasuk uji untuk adanya gula pereduksi, tapi uji Benedict ini biasanya dipakai untuk menentukan adanya glukosa dalam urin. Kenapa? Karena uji Benedict ini sangat sensitif, ya. Kalau kita pengen tahu apakah di urin kita mengandung glukosa atau tidak, maka urin kita tambahkan aja pakai Benedict. Biasanya nanti kalau yang PKL-nya di Dinas Kesehatan, ya, nanti ada yang PKL Dinas Kesehatan, kerjaannya tuh kayak gini. Uji urin dengan larutan Benedict. Apakah ada gulanya atau tidak. Kalau ada gulanya berarti kita tidak sehat. Udah rusak itu ginjalnya. Ginjalnya sudah tidak bisa memecah glukosa sehingga ada di dalam urin. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai, ya. Oke. Apa tanda positif pada uji Benedict? Yaitu ada endapan merah bata, ya. Baik. Yang keempat, uji Barfood. Uji Barfood ini sama, ya.
untuk menguji adanya gula pereduksi. Tapi ini mah khusus monosakarida atau monosakarida pereduksi begitu ya. Berarti yang akan positif adalah apa? Monosakarida tadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Berarti kalau selain monosakarida tidak akan positif. Nah, ada pengecualian. Untuk bar food ini uji untuk monosakarida tapi kecuali sukrosa. Sukrosa itu kan disakarida tapi dia positif dalam uji bar food. Begitupun dengan maltosa. Ya, sukrosa dan maltosa. Kita lanjutkan. Uji bar food positif untuk glukosa, sukrosa, fruktosa, dan maltosa. Ya. Galaktosa juga positif ya karena merupakan monosakarida. Apa tandanya? Ada endapan merah bata. Baik, uji tolen. Ini juga kamu baca ya lebih detailnya. Uji tolen juga sama untuk menentukan adanya gula pereduksi. Cuma reaksinya berbeda dengan Pehling ya. Kalau ini reaksinya atau reagennya Ag plus atau perak ya, sehingga uji positifnya nanti akan terbentuk cermin perak pada dinding dalam tabung reaksi. Uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini adalah untuk menentukan adanya gugus keton. Tadi kan karbohidrat itu ada dua, ada aldosa, ada ketosa. Aldosa kalau mengandung gugus aldehid, ketosa kalau mengandung gugus keton. Nah, kalau kita pengen tahu apakah karbohidrat ini mengandung gugus keton apa mengandung gugus aldehid, apakah karbohidrat ini merupakan ketosa atau aldosa, maka dengan uji Seliwanov. Kalau dia positif, maka akan terbentuk warna merah ceri. Artinya kalau nanti sampelnya ditetesi reagen Seliwanov menjadi merah ceri, berarti sampel itu mengandung ketosa. Ya, bisa dipahami? Lanjut. Ini baca sendiri. Uji Tauber. Nah, ini belum pernah dipraktekkan sih di lab kita, tapi sebagai wawasan boleh dibaca ya. Ini mah untuk mengetahui adanya pentosa gitu ya. Kalau karbohidratnya berupa pentosa, berarti 5 atom karbonnya, maka dia positif, akan berwarna merah anggur. Tapi kalau negatif, berarti dia bukan pentosa, bisa jadi heksosa atau tetrosa atau triosa. Ya. Ini nanti kamu baca sendiri ya. Baik, uji orsinol bial HCl. Ini adalah sama dengan uji yang tadi ya, untuk mengetahui adanya pentosa. Nanti kamu baca sendiri. Kalau uji iodin, ini untuk mendeteksi amilosa dalam pati. Jadi, kanji ya, amilum, kanji itu pasti positif dengan uji iodin. Nah, tapi larutan iodin ini sebagai penentu adanya polisakarida. Biasanya positif ditandai dengan warna biru jika mengandung amilum dan akan berwarna merah anggur kalau mengandung dextrin. Nah, jadi kesimpulannya ini dari yang Ibu jelaskan panjang lebar tadi ini aja hafalin ya. Ini pereaksinya, ini identifikasinya nih, molis, reaksinya alpha-naptol dalam H2SO4 untuk apa? Untuk mengidentifikasi semua jenis karbohidrat. Apa tanda positifnya? Warna ungu dan merah ya, tadi ada yang kelewat. Pehling, reaksinya Cu2+ dalam basa. Dia untuk apa nih? Pehling, Benedict, Barfood sama semuanya. Untuk mengetahui adanya gula pereduksi. Dan hasilnya juga sama. Untuk adanya endapan merah bata. Cuma bedanya di sini. Pehling itu suasana basah. Kalau Benedict, kalau Barfood suasana asam. Benedict sama Pehling mah mirip ya. Sama-sama suasana basah. Baik, tolen. Tolen larutannya Ag ya. Untuk menguji adanya gula produksi, positifnya ada cermin
perak Ag2O. Seliwanop, reagennya rekorsinol dalam HCl, tujuannya untuk adanya ketosa, hasilnya berwarna merah ceri. Kemudian uji Tauber, adanya pentosa berwarna ungu. Orisinal bial HCl, adanya pentosa larutan hijau dan endapan. Uji iodin, adanya pati, berarti dia warna biru. Kalau glikogen dia berwarna merah atau dextrin tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau kalian pengen praktikum, uji kualitatif di rumah, silakan nanti kalian simak videonya di YouTube ya. Bagaimana uji kualitatif yang sederhana bisa dikerjakan di rumah. Baik, kita lanjutkan uji kuantitatif ya. Uji kuantitatif ini kita ingin mengetahui, pertamanya kan misalkan nanti kita punya sampel. Sampelnya kemarin tuh misalkan mie ya, mie instan. Mie instan itu kita uji kualitatif. Kalau uji kualitatifnya positif, berarti dia mengandung karbohidrat. Baru lanjut uji kuantitatif. Jangan sampai uji kualitatifnya negatif, diuji kuantitatifnya jelas tidak akan ada ya. Jadi kalau udah positif ada karbohidrat, baru lanjut uji kuantitatif. Kita hitung berapa persen karbohidratnya begitu ya. Nah, adapun metode yang dipakai yaitu metode loop score dan metode Muller ya. Nah, nanti metode loop score ini ada 3 kali praktikum. Wah, nanti praktikumnya kalau sudah kalau sudah tatap muka ini praktikumnya sangat lama sekali karena kita melakukan tanpa inversi dan inversi lemah. Inversi kuat tidak kita lakukan karena lama banget, di refluxnya sampai 3 jam. Wah, ini bisa sampai malam. Nah, nanti lebih jelasnya kita kalau praktikum Ibu jelaskan sekilas, tanpa inversi ini untuk apa? Untuk menentukan kadar gula per reduksi. Berarti kalau kita menentukan uji kuantitatif yang tanpa inversi, hasil yang didapat itu menunjukkan persen atau kadar dari gula per reduksi. Siapa gula per reduksi itu? Monosakarida. Nah, kalau pakai inversi lemah, berarti nanti dalam praktikumnya itu direflux dulu, dipanaskan. Nah, nanti ada yang terhidrolisis di sakarida. Sukrosa misalkan di sakarida terurai. Kalau sukrosa berarti terurai menjadi apa? Menjadi glukosa dan fruktosa. Sehingga kalau nanti inversi lemah, maka hasilnya menunjukkan kadar dari gula non bereduksi, menunjukkan kadar dari disakarida. Beda lagi kalau inversi kuat, yang terhidrolisis bukan disakarida tapi polisakarida. Polisakarida itu kan tadi gabungan dari monosakarida. Kalau diinversi secara kuat akan terputus gerbong-gerbong kereta tadi menjadi disakarida, bahkan menjadi monosakarida. Sehingga kalau hasil uji kuantitatif inversi kuat menunjukkan kadar dari pati atau kadar dari polisakarida. Ini langkah kerjanya atau prosedurnya nanti akan Ibu share ya, prosedur yang lebih spesifik ini lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan ketika praktikum ya. Di sini mah Ibu jelaskan juga pasti kamu ngawang-ngawang tidak akan kebayang ya. Nanti pas praktikum atau mau membuat jurnal nanti Ibu jelaskan ya. Nanti kamu baca sendiri, wah ini apalagi reaksi kimianya ya. Bahkan nanti perhitungannya, nanti pas perhitungan akan Ibu jelaskan minggu depan lah, khusus perhitungan atau uji kuantitatif. Jadi untuk uji kuantitatif akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya, minggu depan ini perhitungannya. Mungkin, nah ini metode Muller juga mirip dengan loop score ya. Ini perhitungannya. Cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang tertangkap, tidak tidur ya. Pasti kalian juga lelah dan mudah-mudahan nanti kalau kalian tadi terlewatkan bisa diulang dari video ini. Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga kalian bisa memanfaatkan video ini yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.